Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iba, NIM 2232500004, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini tema saya itu perkembangan tasawuf dan tarekat dalam Islam. Sebelum memasuki inti materi, yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang dijelaskan adalah Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang keseimbangan antara aspek kelahiran dari batiniah dalam kehidupan manusia. Selain menekankan pelaksanaan syariat, Islam juga mengajarkan pentingnya penyucian jiwa dan pembinaan akhlak. Jadi dalam konteks inilah tasawuf berkembang sebagai salah satu jalan spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun dengan perkembangan tasawuf dan tarekat dalam Islam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan spiritual dan sosial dan serta budaya umat Islam. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan mengenai praktik dan ajarannya. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan tasawuf dan tarekat dalam Islam penting dilakukan agar dapat memahami sejarah serta konsep serta peranannya secara objektif dan mendalam. Yang kemudian selanjutnya ada masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang pengertian tasawuf dan tarekat. Jadi, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk mencapai kebahagiaan abadi. Sedangkan tarekat merujuk pada jalan atau metode spiritual yang diikuti oleh sekelompok orang untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, biasanya di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid. Kemudian tasawuf dari masa Nabi hingga ketujuh. Pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik awal zuhud dan ibadah insentif yang dicontohkan oleh Nabi sendiri dan para sahabat lainnya. Dan kemudian abad ke-1 dan ke-2. Di sini munculnya tokoh-tokoh zuhud seperti Hasan al-Basri yang menekankan asketisme dan ketakutan akan hari akhir. Kemudian pada abad ke-3, yaitu perkembangan konsep mahabbah atau cinta ilahi oleh Rabi'ah al-Adawiyah dan Ma'rifah, yaitu pengetahuan ilahi. Kemudian pada abad ke-4 Hijriah, di sini sistematika tasawuf mulai terbentuk dengan karya-karya seperti Al-Qushyairi dan Al-Sarraj yang mendokumentasikan ajaran dan praktik sufi. Kemudian selanjutnya abad ke-5 sampai abad ke-7 Hijriah. Di sini periode keemasan tasawuf, yaitu dengan tokoh besar seperti Al-Ghazali yang mengintegrasikan tasawuf ke dalam syariat Islam serta munculnya tarekat awal. Kemudian perkembangan tarekat atau kemunculan dan evolusi. Awal kemunculan, tarekat mulai berkembang sebagai respon terhadap formalisme agama dan kebutuhan akan bimbingan spiritual lebih terstruktur. Guru-guru sufi mulai mengumpulkan murid-murid untuk praktik bersama. Faktor pendorong dalam perkembangan tarekat didorong oleh keinginan mendalam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, penyebaran ajaran tasawuf secara lebih luas, dan pembentukan komunitas spiritual yang terorganisir. Transformasi dan gerakan individual menjadi institusi spiritual yang memiliki struktur, ajaran, dan praktik
yang jelas. Masuk ke tarekat-tarekat besar dalam Islam. Berbagai tarekat dengan karakteristik uniknya telah memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Tarekat-tarekat dalam Islam ada beberapa. Yang pertama, Qadiriyah. Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menekankan zuhud, kesederhanaan, dan zikir. Yang kedua, Naqsybandiyah. Naqsybandiyah didirikan oleh Bahauddin Naqsyband Bukhari, dikenal dengan zikir khafi atau zikir dalam hati. Yang ketiga, Sadhiliyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Sadhili, fokus pada peningkatan spiritual melalui pengamalan syariat. Yang keempat, Chistiyah berpusat di India, didirikan oleh Mu'in al-Din Chisti, dikenal dengan praktik sama atau mendengarkan musik spiritual. Selanjutnya, peran tarekat dalam penyebaran Islam. Yang pertama adalah penyebaran damai. Tarekat menyebarkan Islam melalui pendekatan kultural dan personal, menarik masyarakat dengan ajaran kasih sayang, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Kemudian, pembentukan komunitas. Mereka membentuk pusat-pusat spiritual atau sawiyah atau ribat yang menjadi tempat pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial seperti di Indonesia melalui peran Wali Songo. Dampak tarekat masih terasa hingga kini, membentuk corak keberagamaan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, struktur organisasi dalam tarekat. Setiap tarekat memiliki struktur organisasi yang unik, namun umumnya memiliki hierarki yang jelas. Struktur organisasi yang pertama yaitu mursyid atau guru spiritual. Guru spiritual yaitu pemimpin tertinggi tarekat yang memiliki otoritas spiritual dan membimbing para murid. Yang kedua, khalifah atau muqaddam, wakil mursyid yang membantu dalam membimbing murid dan mengelola kegiatan tarekat di wilayah tertentu. Yang ketiga, murid atau salik, anggota tarekat yang bertekad menempuh jalan spiritual di bawah bimbingan mursyid. Kemudian jamaah, seluruh anggota dan simpatisan tarekat yang berkumpul dalam masjid, majelis zikir, dan pengajian. Kemudian praktik-praktik tarekat. Praktik-praktik ini bertujuan untuk membersihkan hati dan mencapai kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama ada zikir, yaitu mengingat Allah, yaitu pengulangan nama-nama Allah atau kalimat thayyibah baik secara lisan maupun dalam hati untuk menenangkan jiwa. Yang kedua, riyadah atau latihan spiritual, yaitu disiplin diri melalui puasa, mengurangi tidur dan menyendiri atau halwat untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan kemudian ada muraqabah atau meditasi, yaitu perenungan mendalam tentang kebesaran Allah dan introspeksi diri untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Dan selanjutnya ada sama atau mendengarkan musik spiritual, praktik mendengarkan musik atau nyanyian keagamaan untuk mencapai spiritual pada beberapa tarekat. Dan selanjutnya tasawuf dan tarekat dalam konteks modern. Ada kritik dan tantangan. Yang pertama, tuduhan bid'ah dan sinkretisme. Yang kedua, munculnya praktik-praktik yang menyimpang, tantangan adaptasi di era globalisasi dan modernisasi. Relevansi di era modern dalam konteks modern. Yang pertama, menawarkan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk dunia, mendorong etika dan moralitas, mempromosikan toleransi dan perdamaian. Tasawuf dan tarekat terus beradaptasi dan menemukan relevansinya dalam menjawab kebutuhan spiritual masyarakat modern. Selanjutnya, pentingnya memahami perkembangan tasawuf dan tarekat. Memahami tasawuf dan tarekat penting untuk menghargai kekayaan spiritual Islam dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer. Wawasan sejarah dan budaya. Di dalam wawasan sejarah dan budaya mengungkapkan dimensi spiritual yang kaya dalam peradaban Islam. Kemudian kedalaman spiritual menawarkan jalan menuju kedamaian batin dan makna hidup yang lebih dalam. Kemudian kedalaman jembatan antar budaya, yaitu mendorong toleransi dan dialog antar agama serta budaya. Kemudian pencerahan pribadi, yaitu
membantu individu dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup. Kesimpulan dari pembahasan saya pada saat ini yaitu tasawuf adalah ilmunya, tarekat adalah jalannya. Keduanya bertujuan membersihkan jiwa, memperbaiki